Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan nama saya Uni Cemiolaka dan saya berasal dari kelas 3B. Saya selaku moderator dan teman saya, Sonder. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang dengan topik yang berjudul bagaimana cara meningkatkan mutu belajar siswa di masa pandemik. Oke, baik teman-teman. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang pertama. Dengan pertanyaan yang berbunyi, menurut Anda seberapa jauh kualitas pendidikan yang diterima oleh setiap anak yang terpaksa bersekolah secara daring yang tentunya semua itu dikontrol oleh orang tua? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred untuk jawabannya. Saya akan menyanggah sedikit dari pertanyaan Anda. Ya, kita kan pasti mengetahui bahwa setiap anak mungkin depresi dengan hal ini karena dia tidak bisa mendapatkan pelajaran secara normal dan tentunya pelajaran yang dia dapatkan itu juga tidak sepenuhnya dia ketahui atau dia mengerti. Iya Pak, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan melanjutkan dengan jawab pertanyaan nomor kedua. Menurut Anda, metode apa saja yang paling cocok untuk digunakan dalam pembelajaran daring yang tentunya dapat diterima serta dimengerti oleh setiap siswa? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan bertanya sedikit tentang eh, pendapat yang Anda berikan. Menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa metode tersebut dapat diterima dan dipahami oleh setiap anak? Karena belum tentu semua anak mempunyai pengetahuan atau pemikiran yang sama. Jadi, menurut Anda, apa saran yang paling tepat atas jawaban yang Anda berikan? Ya baik Pak, apakah Anda yakin bahwa metode tersebut dapat diterima dan dipahami oleh setiap siswa? Oke baik, terima kasih Pak atas jawaban dan tanggapannya.
Semoga hal itu dapat bermanfaat bagi para anak-anak di masa pandemi tersebut agar mereka bisa dapat meningkatkan dan memahami bagaimana cara agar dapat mengatasi atau dapat menjalankan kegiatan belajar mengajarnya secara baik. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Uh, Ya, kita sebagai masyarakat atau para guru atau apa saja, kita tentunya uh, dan yang paling utama adalah kita sebagai guru. Kita juga sangat kesulitan ketika mengajar secara daring. Dan menurut Anda, apa saja tantangan guru dalam mengajar secara daring? Oke, baik Ibu Elni. Tanggapan saya tentang jawaban yang Anda berikan itu memang sangatlah biasa atau sangatlah wajar dihadapi oleh setiap anak ketika melakukan pembelajaran secara daring. Ya, kita tahu bahwa uh, ketika mereka atau guru ingin memberikan sebuah materi dan waktunya terbatas, maka dia akan bingung dan dia akan mencari cara bagaimana caranya agar kita dapat atau dia dapat menjelaskan secara detail-detailnya kepada setiap siswa karena belum tentu setiap apa yang guru berikan kepada siswa dia akan memahaminya secara uh, cepat dan gampang. Iya, yang kedua adalah masalah jaringan. Pada saat ini yang menjadi hal utama atau topik utama dalam pembelajaran itu adalah koneksi internet. Karena kita dapat mengetahuinya bahwa koneksi internet itu sangat menjadi prioritas utama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa atau pelajar ataupun guru kita harus dapat mengantisipasi hal tersebut atau kita harus dapat memahami hal tersebut karena tidak semua orang atau tidak semua siswa atau ya apapun itu di semua tempat dapat memiliki jaringan yang bagus agar mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan baik atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi kita juga sebagai pelajar atau kita sebagai murid kita harus menjadikan hal itu sebagai hal yang bukan hambatan untuk kita belajar, tapi kita harus menjadikan itu sebagai hal untuk bagaimana caranya kita harus keluar dari hal itu sehingga ketika kita belajar kita tidak kesulitan lagi. Oke, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya tentang menurut kalian apa saja pembelajaran daring yang ideal yang tentunya bisa bermanfaat bagi setiap siswa? Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan dari jawaban Ibu. Ya, bagaimana? Kan tadi Ibu sempat berbicara tentang guru yang kreatif. Ya, saya ingin bertanya, guru yang kreatif itu seperti apa dan bagaimana caranya agar dia bisa mengajar kepada anak-anak dengan kekreatifan yang dia miliki? Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Ibu. Eh, saya akan melanjutkan ke pertanyaan atau tanggapan yang kedua. Bagaimana caranya agar siswa tidak bosan ketika sedang belajar? Karena ketika guru memberikan sebuah materi yang mungkin sangat membosankan, itu pasti siswa akan menghalaukan atau tidak ingin untuk mendengar atau mempelajarinya, apalagi saat pandemi seperti ini dan pembelajarannya dilakukan secara daring. Mungkin setiap siswa ada yang um, mematikan videonya lalu pergi begitu saja. Bagaimana caranya Ibu agar Ibu dapat mengajar dan bisa dipahami oleh siswa? Setelah itu siswa dapat mendengar dan melakukannya seperti itu. Baik Ibu. Apa tanggapan Anda? Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saya akan menambahkan sedikit. Mungkin menurut Ibu video seperti video yang cocok untuk kita berikan kepada anak-anak itu mungkin seperti di dalam pembelajaran yang Ibu berikan, mungkin Ibu menyiapkan atau telah membuat sebuah video yang mungkin tentunya dalam berisikan tentang kayak seperti hiburan yang tentunya bisa membangkitkan motivasi atau semangat semangat dari setiap peserta. Seperti itu Ibu atau bagaimana tanggapan Ibu? Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang kita bahas. Menurut saya, tidak gampang atau tidak mudah untuk setiap siswa atau para pelajar dalam menghadapi situasi yang saat ini. Karena di situasi yang saat ini, kita dapat mengetahui bahwa banyak permasalahan atau persoalan yang kita hadapi, contohnya seperti permasalahan koneksi jaringan yang buruk, karena di banyak tempat saat ini tidak memiliki jaringan yang baik. Dan tentunya ketika saat ini anak-anak ingin mendapatkan semua materi, mungkin materi yang mereka dapatkan itu tidak sebanding atau tidak sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan karena uh, tentunya untuk para pelajar atau peserta dia menginginkan pembelajaran atau penjelasan dari materi yang guru berikan itu secara detail sehingga dia bisa mengerti dan memahaminya secara baik. Tapi kita juga dapat mengetahuinya bahwa dalam masa pandemi seperti ini kita tidak boleh menjadikan itu sebagai hal yang sangat merugikan kita agar kita tidak bisa belajar dan mengembangkan setiap pengetahuan atau ya setiap pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita harus mencari cara atau mencari pengetahuan yang lain di luar sana. Contohnya seperti di internet, kita bisa mengakses dan mencari pembelajaran yang dapat menambah wawasan kepada kita sehingga kita tidaklah hanya berpaku atau tidaklah hanya menunggu setiap materi yang diberikan kepada kita dari dosen, dari guru atau dari siapapun itu. Tapi kita bisa mengaksesnya sendiri karena hal itu sangatlah
berpotensi atau sangat menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan pengetahuan kita, dan hal itu dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu, terima kasih. Baik teman-teman atau Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.